Alhamdulillah wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Fatir ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Surat Fatir 31-32. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang diwarisi Alkitab oleh Allah. Kita ini pewaris Al-Quran yang pasti benar menjadi pegangan hidup, pedoman, dan dengan Quran itu pula jelas harapan hidup. Jadi kita ini adalah pewarisnya. Karena itu adalah memelihara warisan itu. Rasul menyatakan taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Kami tinggalkan di kalangan kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Inilah keuntungan yang besar. Kita tidak mewarisi kitab lain. Kita tidak mewarisi agama lain. Tapi kita mewarisi Quran dan Sunnah. Ternyata pewaris-pewaris Quran ini terbagi kepada 3 golongan.
Satu, dzalimun li nafsi. Kita tidak berbicara kafir di sini, tetapi muslim, pewaris Quran. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsi, ada yang dolim kepada dirinya. Yang kedua, muqtasid, yang pertengahan. Dan yang ketiga, yang terlebih dahulu dalam kebaikan. Itulah 3 golongan pewaris Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, was-shahih annal aqsama tsalatsah min hadhil ummati yadkhulunal jannah. Yang benar, sesungguhnya bagian-bagian ini yang 3 semuanya akan masuk surga. Dalam keterangan lain juga diterangkan bahwa ketiga golongan ini adalah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warasahumullahu kulla kitabin anzalahu. Allah wariskan semua kitab. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, orang yang takwa itu adalah yang beriman pula kepada kitab-kitab sebelumnya, karena itu kitab Allah. Kitab Taurat yang diberikan kepada Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa. Yahudi menerima Taurat tapi tidak beriman kepada Injil dan Quran. Nasrani, Kristen menerima Injil, tidak beriman pada Quran. Yahudi mah 2, tidak beriman kepada Injil dan Quran. Kalau Nasrani 1, tidak beriman kepada kafir itu disebut kafir min ahlil kitab. Begitu antong kasar cana non muslim Quran betna innal ladzina kafaru min ahlil kitab, rek dirobah tarjamahna gitu ya, sesungguhnya non muslim rek itu iya. Sedangkan umat Muhammad menerima semuanya. Kemudian beriman kepada kitab yang sebelumnya disebut iman ijmali. Cukup beriman bahwa itu ada, bukan untuk diamalkan. Sedangkan beriman kepada Al-Quran bersifat tafsili, bukan sekedar beriman adanya tetapi mengamalkan isinya. Itu bedanya. Fadzolimun itu yang ada yang dolim itu kan, fadzolimuhum yughfaru lahu, diampuni oleh Allah. Wa muqtasiduhum, dan yang pertengahan itu yuhasabu hisaba yasir, ia akan mendapatkan hisaban yang enteng. Wasabiquhum, sedangkan yang terdahulu dalam kebaikan yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi 3 golongan ini semuanya masuk surga. Yang 1 bighairi hisab, tanpa hisab langsung masuk. Iya. Jangan berharaplah Bapak Ibu malah ayah di diman. Masuk surga tanpa hisab, hese. Iya. Lagi makan roti, dipotong-potong, datang yang minta
saya sudah 2 hari belum makan dibikeun. Beda orang mah tadi geus. Sanggup tidak? Itu aja contoh tah. Kan urang mah lain pedah tadi geus. Kumaha minggu hareup tuh nya. Tuh ya, jangan berharap lah. Tapi kalau peluang mah ada, yaitu sabiqun bil khairat, itu aja, selalu terdahulu dalam kebaikan. Tuh. Kan di orang mah masih legowo, salat Jumat oge. Kabatur we mangga kapayun, nama gitu kan. Iya. Mestinya kan paling dulu hisab depan, jadi rapi. Selesai penuh sab depan, baru sab kedua gitu. Tapi rata-rata pan legowo urang mah keun bae cenah eleh oge tuh itu. Inilah ya satu bigeri hisab. Ukasa memohon kepada Allah agar didoakan masuk kelompok masuk surga tanpa hisab, langsung didoakan oleh Rasulullah. Yang lain ngacung lagi minta didoakan, Rasul menjawab harus kapiheulaan gitu. Mata komun wayuna jauh. Yang li wajahna ge wah jauh. Ya. Satu. Tetapi tidak tertutup sampai hari kiamat. Yang kedua, yang muktasid pertengahan, ini mah dihisab dulu. Tapi hisabannya enteng. Hisaban yasiro. Ya, itulah. Jadi dihisab salat selesai ya udah. Karena salatnya diterima. Tidak banyak kekurangan. Nomor 2 juga kita masih berpikir. Karena salat kita masih banyak kekurangan. Husu teh hese. Jadi naon ari husu teh hese. Iya. Masih gitu pikiran deh. Belum bisa fokus secara keseluruhan. Nah yang ketiga, ini mah hisabannya agak berat. Kenapa agak berat? Banyak yang ditanyanya. Salatnya, saumnya, yang lainnya terus. Ini termasuk hisaban yang agak berat ini. Tapi akhirnya semuanya masuk surga. Begitu. Keterangan apa yang dimaksud dan siapa paminhum dzalimun li nafsi itu, yaitu al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibah, al-murtaqibu li ba'dil muharramah. Kadang kewajiban ditinggalkan, kadang yang haram dilakukan. Ini dzalimun li nafsi itu. Jadi kadang kewajiban ditinggalkan, kadang yang haram dilakukan. Nah, di sini Allah siapkan maghfirah itu. Asal mau beristighfar, memohon kepada Allah. Yang sudah ya sudahlah. Tidak bisa diulang lagi kan? Mau bisa dibalikan deui, jangankan puluhan tahun ke belakang. Kemarin saja kita tidak bisa mengulang. Nah, jalan terus, maka Allah sediakan maghfirah. Memohon ampunan kepada Allah. Jadi ini kadang-kadang yang wajib ditinggalkan. Yang paling berat sudah jika meninggalkan sholat. Kewajiban paling utama ini. Ya. Salat dilakukan, ada kalanya kewajiban lain. Ada zakat, ada saum. Kadang yang sudah mampu juga menangguh-nangguhkan untuk melaksanakan ibadah haji. Makin berat sekarang kan, karena masa menunggunya sampai 15
tahun sampai 20 tahun. Jangan berpikir menunggunya, daftar sajalah. Karena Allah nanti yang menentukan. Jika seorang muslim mati dalam keadaan tidak ada keinginan untuk ibadah haji dan umrah, sama dengan Yahudi kan, sama dengan kafir, karena tidak ada keinginan. Jadi bukan masalah terlaksana atau tidak, ada keinginan untuk melaksanakan umrah dan haji. Itu biarlah nanti Allah yang menentukan. Daftar wehela nuntutkeun bae. Artinya sudah ada keinginan. Nah begitu. Kadang-kadang kewajiban ditinggalkan, kadang-kadang yang haram dilakukan. Ini kelompok zalimun binafsi. Mudah-mudahan mendapat maghfirah dan berusaha agar akhir itu baik. Husnul khotimah itu. Saneng jenengan teh husnul khotimah. Bari kelekna katingali. Itu ya husnul khotimah. Ya, itu kan nama bukan sifat. Ya. Yang kedua muktasir adalah al-mu'addi lil wajibah, yang menunaikan kewajiban seperti salat, itu yang sehari-hari saja. At-tariku lil muharramah, meninggalkan yang haram-haram, yang diharamkan, baik makanan, minuman, pakaian, omongan, tingkah laku, itu. Nah, berusaha meninggalkan itu. Wa qad yatruku ba'dul mustahabbat, tapi kadang-kadang meninggalkan yang sunat. May ahda sunatah gitu kan. Tadi pagawean urang. Keun bae ahda sunat dan teu dosa. Nah, itu. Jadi melakukan yang wajib tapi kadang meninggalkan yang sunat. Biasa melakukan yang sunat, kadang-kadang tidak, itu. Ini yang pertengahan ini. Wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan kadang-kadang melakukan yang makruh secara hukum, ya. Karena seringkali memaknai makruh secara bahasa. Makruh cenah dipigawe pan dibenci, itu mah bahasa. Kalau secara hukum mah tuntutan meninggalkan dengan tidak tegas. Pernah Nabi disuguhi rebus itu kol, kubis, kan ada bau tamah. Nabi tidak makan, tapi kata Nabi kepada sahabat, silakan makan. Hanya Nabi nitah andahar bun makruh dalam arti dibenci, bukan. Silakan makan. Kenapa? Karena aku suka ngomong dengan yang kamu tidak ngomong. Maksudnya malaikat. Masa bau mulut itu? Silakanlah makan. Yang diurang peteuy jengkol kan. Ini biraha aja. Cuma ngobrol dengan Jibril saja Rasul tidak mau, apalagi sedang munajat kepada Allah. Yunaji Rabbahu. Nah, makanya di situ tidak disenangi lamun urang salat bari bau jengkol gitu. Berkumur dulu. Nah, ini ya yang dimaksud makruh itu bukan dibenci, tapi tuntutan meninggalkan yang tidak tegas. Nah, di sini masalah baunya. Sebaiknya bukan haram. Sebaiknya jika salat berkumur-kumur duduk itu.
Nah begitu. Kana jengkol masararea gersep karena putih. Nah gitu, kalau mau salat berkumur dulu lah gitu. Bukan berarti tidak sah, hanya lebih baik gitu ya. Apakah kita ngobrol langsung dengan Allah? Maka dalilnya Allah melihat apa yang kita amalkan, sedangkan kita tidak melihat Dia. Ya, gitu. Ini yang muqtasid, pertengahan. Dan yang ketiga yaitu al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabat. Orang-orang ini melakukan segala yang wajib dan juga yang sunat, yang mustahab. Tiga lebar nah gitu. Ieu teh piganya raneun. Haji ini yang termasuk yang terdahulu. Sabiqun bil khairat, maka dia masuk surga tanpa hisab. Yang kedua mah dihisab tapi enteng. Yang ketiga hisaban berat. Jadi ini mah umat Muhammad ini mah ayat ini mah. Begitu ya. Terserah mau pilih yang mana. Hari kahayang mah sabikun bil khairat, ngan haroream tahajud gitu. Iya. Dalam Quran surat Ar-Waqiah juga ada. Wa kuntum azwajan salasa. Dan kamu itu menjadi 3 golongan. Yang pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Di sini mah dengan ungkapan ada golongan kanan, ada golongan kiri, itu biasa weh. Yang dimaksud golongan kanan itu menurut Quran adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah golongan kanan yang melakukan kebaikan. Sebaliknya ada golongan kiri kalau di sini, yaitu orang-orang yang kafir masuk golongan kiri di sini. Kalau tadi yang dimaksud umat Muhammad semua. Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang musyrik. Nah itu masuknya golongan kiri. Iya. Dan kita tidak termasuk yang itu. Dan yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Nah inilah yang masuk surga bighairi hisab. Begitu. Selalu terdahulu dalam kebaikan. Ada nasihat. Kalau bisa hendaklah menjadi penuntun dalam kebaikan. Walaupun tidak jadi penuntun tapi jadi pengikut. Gitu kan. Kalau bisa jadi penuntun, pengajak dalam kebaikan. Kalau tidak bisa jangan menjadi yang menghalangi. Mun teu jadi penuntun atukeun bae paneri oge ari ngilu mah ngentong aja ngahalangan mah atuh gitu. Nah itu ada Abu Jahal, Abu Lahab tidak menerima dan berusaha merusak, menghalangi. Abu Talib tidak menerima tapi tidak berusaha menghalangi. Itu beda nilainya. Jadi Abu Talib itu tidak beriman tapi tidak menghalangi, malah melindungi. Tapi bukan karena agama, karena nasab. Orang-orang kafir datang kepada Abu Talib minta ditukar saja Muhammad teh kadikeun teh ieu gantina. Mau dibunuh.
Nah ieu gantina ngaras teu asa kalungitan teuing gitu. Bagaimana jawab Abu Thalib? Enak saja, anak aku kamu bawa untuk dibunuh, anak kamu diserahkan kepadaku untuk diurus. Mohon, nah itu. Tapi bukan agama, tapi nasab, gitu, kafir sampai matinya. Ketika menghadapi kematian, Rasul di situ. Abu Jahal ada yang itu kan dilanjut atuh. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab teh atuh Nabi teh panda teh suan meureun. Jika Abu Jahal, Abu Lahab teh gua teh. Meni agul keluarga Nabi, Abu Jahal ge keluarga Nabi teh. Abu Thalib teh keluarga Nabi meneribu. Diurang pan ngaku keturunan Nabi geus 1500 tahun. Di jasad saya darah Rasulullah mengalir. Wadul. Janganlah ngariweuhkeun lah Habib-habib. Tuluy we kana kultus kitu nanti. Wajib we percaya kana omongan Habib karena keturunan Rasul enggak lah. Persis menetapkan sikap siapapun jika benar dari Quran Sunnah diterima, siapapun jika berbeda dengan Quran Sunnah moal berisma. Tidak ada tuh kultus itu. Kudu we ngagugu ngaramanang syafaat barokat kaituna teh ngarala duit. Itu ngabring Habib ini lah. Nah, tuh saya kasihan juga. Dijajarkeun aqua di dihareup teh. Saya bawa 1 dus 2 dus. Setelah itu saya sampaikan ini airnya barokah karena saya sudah ngomong baca Quran, baca hadis di hadapannya. Jual 50.000. Padahal sabaraha teh aqua teh ngarala duit. Ajarkeun nikmat tongkat Habib. Sarua. Janganlah. Ya kita tidak mengkultuskan mereka. Kita hormati jika ia bawa Quran Sunnah. Jika tidak bawa Quran Sunnah, kita tidak akan ikut. Begitu saja. Pengali irung lah. Quran Sunnah mah khusus dibawa kununya mancung tuh. Paling lucu mah ngaku Habib irung beda. Ya, kita lanjutkan. Ulaikal muqarrabun. Nah inilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Begitu. Dalam Quran surat Al-Qasas Allah sudah beri arahan melalui Quran ini. Manfaatkan karunia dari Allah untuk akhirat. Kenapa? Karena dunia ditinggalkan. Sehari terus ditinggalkan. Kita kan menuju akhirat. Maka gunakanlah karunia Allah yang besar ini Al-Quran. Gunakan untuk membimbing kita, membimbing langkah kita sampai ke akhirat. Begitu. Sebab pakai Quran atau tidak, ya tetap manusia melangkah ke akhirat semuanya. Tanpa Al-Quran maka langkahnya dalam kesesatan. Inilah karunia yang besar. Baca Quran sebagai petunjuk pegangan hidup sehari-hari aja lah. Yang sehari-hari Quran ya amalkan begitu. Nih inilah. Gunakanlah karunia Allah ini untuk akhirat. Tapi jangan tinggalkan bagian kita di dunia. Begitu. Jangan sampai salah memahami lalu ditinggalkanlah keduniaan segalanya hirup pikuk. Nepika jika hayam lepas bulunya burinil. Nabi ditanya, kunaon? Buah salah. Minta. Salah ngadua. Dia menjawab, saya memohon kepada Allah, ya Allah,
andaikan aku harus disiksa nanti di hari akhir, dahulukan saja sekarang, asal di akhirat selamat. Kata Rasul, kamu tidak akan kuat. Bukan begitu. Maka turunlah tuntunan doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah gitu. Dibawa dua anak ibadah umroh, ngora jeung nu kolot. Pan ngora baeud we waktu tawaf teh. Sabab ti ruknul yamani ka Hajar Aswad pan maca Rabbana atina fid dunya nya nu kolot ngaranna Hasanah. Ni si euceu we hayo anu disebut teh. Nya akhirna mah diselang-selang we Rabbana atina fid dunya ruqyah. Entong pedah rek pemilu tahiyat jadi dua-dua gitu biasa itu mah urusan agama tuh ini ribut maca aminnya aminnya naon deui atuh eta mah agama apa karena kepentingan politik mau dirusak agama gara jadi kubur banyak keur salat teu meunang keur salat mah kalau di luar mah silakan tapi keur salat nah bayar nah gitu ya. Inilah gambarannya. Melaksanakan semuanya untuk akhirat, tapi dunia tidak ditinggalkan kan hidup. Muncul golongan tasawuf. Dari situlah mulai bid'ah-bid'ah itu muncul. Begitu dalam kitab Tahdzibul Akhlaq. Menjauhi dunia, rek ngajauhan kumaha sidik di dunia pantu teh. Iya. Nah, makanan yang lezat tidak, pakaian yang bagus tidak, gitu. Akhirnya jadi rusak. Bukan begitu. Gunakan karunia Allah untuk akhirat, segala kenikmatan dibimbing pakai Quran. Contoh saja makan daging ya makan, karena sate, karena gulai resmi silakan, Rasul juga senang makan itu. Tapi hendaklah yang halal satu, tuh, supaya ayah ke akhirat. Sebelum makan baca Bismillah, rek daging domba rek bala-bala sarua, itu Bismillah. Karena ini nilainya yang lebih mahal daripada daging domba. Gitu. Nah, kemudian selesai makan baca Alhamdulillah. Dan Nabi mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Jadi makan dengan tangan kanan itu karena iman kepada Nabi. Bukan karena keinginan. Bukan karena etika sopan itu mah dunia. Saya makan dengan tangan kanan karena iman kepada Nabi. Begitu diarahkannya. Silakan kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Iya. Cuma cenah lamun dahar leupet jeung bala-bala. Leupet na leungeun katuhu, bala-bala leungeun kenca. Atuh rek ngahuapkeun pinahkeun we nya ka menese teh atuh. Ecen asa ribet batur maka gunung nepi gugurawilan minah kenyekal wae. Kecida pisan. Begitu. Ini. Nah, jadi ada aliran-aliran yang menjauhi dunia. Sampai yang halal pun ditinggalkan. Yang disebut zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan yang haram. Yang halal silahkan. Malah seperti tadi sengaja saya ungkap contoh kubis saja, bawang dulu kan itu yang makruh terkena baunya dimakan biasa. Jika orang peuteuh jengkol atuh pek wae. Kade cenah tong ngaroko. Kemah tulisan di imah teh gambar peuteuy pake kali. Tong rokok bungku pan sarua. Iroko ulah ari peuting 1000
Bapak dikeroyeuh gitu. Bapak merokok iya. Berhenti Pak. Dokter tidak tahu. Saya belajar dari kecil ini. Nah gitu ya. Jadi bukan meninggalkan. Justru oleh Allah disediakan silakan makan. Tapi makannya yang sesuai tuntunan supaya dunianya terasa nikmatnya, akhirat itu bagian. Menyiksa diri yang lezat-lezat ditinggalkan, efek di akhirat ke neraka. Ada yang meninggalkan tidak menikah, kan ada. Ya, tidak menikah itu. Karena ingin hanya kepada Allah saja. Salah, menikah itu ibadah. Ini diarahkannya, bukan ditinggalkan. Menikah itu ibadah. Hanas we nu gareulis ditinggalkeun, di akhirat teu kabagian. Iya. Makanya Allah dorong gitu. Jadi silahkan dilakukan, tapi ini diarahkan untuk kepentingan akhirat. Istri Nabi minta perhiasan wajar. Istri Nabi juga minta. Nabi menjawab, kalau kamu ingin perhiasan seperti ratu, aku bukan raja. Tuh. Kati. Sugatnya ngalartieun gimana. Istri Nabi minta perhiasan kepada Nabi. Nabi menjawab, kalau kamu ingin perhiasan seperti ratu, aku bukan raja. Tuh. Tapi aku disediakan oleh Allah segala perhiasan di surga. Nah itu jika tupa cina 10 gram we, bapak marek nanya, mending gelang ayeuna mending surga gitu. Malah jadi itu. Nah, wajar ya. Karena memang kan sengaja kata Allah, jangan kamu haramkan hiasan-hiasan dunia, pakaian segala macam, silahkan. Tetapi yang menghasilkan nilai yang baik silahkan. Perhiasan emas keluarkan zakat. Sekali aja ketika terjadi perpindahan hak milik. Bukan beli saja, mungkin dapat waris, dapat hadiah atau mas kawin, mahar. Terjadi perpindahan hak milik, keluarkan 2,5%. Yang bayarnya terserah mau suami, mau orang tua. Memang bayar ke nama menang, gitu. Dan menurut dalil hanya perhiasan emas dan perak. Tidak ada dalilnya berlian, intan, walaupun lebih mahal. Karena ini masalahnya tabudi. Karena itu Persis menetapkan tidak ada zakat profesi karena tidak ada dalilnya. Begitu. Ya. Kalau ibu tidak mau keluarkan zakat ya berlian saja. Tapi dah mahal teuing cenah. Nu murah we boleh. Tina plastik teu kudu zakat. Ya, dah hampang atau yang rada berat tina besi. Nah begitu. Jadi wajar, tapi Nabi selalu mengarahkan ke sana. Kalau ingin ke surga, Allah siapkan segalanya, ikuti aku. Tapi jika ingin perhiasan seperti ratu, aku bukan raja. Artinya biasa saja, silakan hari ayah mah. Atuh bapak cenah pira oge 15 gram kongkorong. Ini sekalian atuh jeung gelang 10 gram. Tuh itu ngarah setel. Benar cenah bapak jeung cincin 5 gram. Tuh. Pan pamajikanna teh bingungna jadi kieu cenah teh. Benar cenah bapak teu percaya ka salaki. Sok tulis. Oh gitu. Geus ditulis mah jongjon.
iraha meulina heukear boga duit teu. Nah pake jeung kudu pasea segala jeung pamajikan pirageun kitu atuh. Ieu mah biasongan dahar aya keusik dua siki mah atuh hampura we Bapak. Bayangkeun sapiring teh sabaraha puluh ribu teh remeh teh. Komotina saboboko mah aya keusik dua wae mah teu kapicit atuh hampura we meuni. Yo molotot pan ieu mah. Jeung semen sakalian. Itu, tapi kan harus diluruskan yang bijak ngomongnya tuh Pak. Duh, ieu keusik mun hipu ngeunah. Itu saya. Ngan sing hati we pamajikan atuh. Itu. Kenapa? Udahlah dunia ditinggalkan akhirat. Gitu. Makanya keun bae pamajikan geus kolot geus sarua pan geus kolot. Aya bidadari di ditu gitu beki keung. Bayangkeun bidadari di surga ret ka pamajikan. Hari diajak bisi ngagokan. Hari teu diajak khawatir. Ternyata istri solihat lebih baik daripada bidadari di surga. Itu jangan berkecil hati, bukan? Ya. Ya sampai di sini saja. Alhamdulillah saya sudah bisa lagi melaksanakan tugas bertahap. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.